Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film bencana alam rilisan tahun 2004 yang berjudul The Day After Tomorrow. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich. Pada dasarnya film ini bercerita tentang bagaimana suhu bumi turun secara ekstrim di sebagian wilayah yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Jadi, langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Jack Hall, seorang klimatologis bersama dua anggota timnya, Frank dan Jason. Mereka sedang melakukan penelitian di benua Antartika dengan cara melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es. Saat sedang melakukan pengeboran, tiba-tiba terjadi retakan besar, seolah-olah seperti membelah benua itu. Lalu beberapa hari kemudian, Jack menjadi pembicara di konferensi PBB soal pemanasan global di New Delhi. Di sana dia membeberkan semua hasil penemuannya, dan dia juga mengatakan, jika bumi terus mengalami pemanasan global, bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, dan dalam 100-1000 tahun yang akan datang, bumi akan masuk ke dalam zaman es. Sementara di luar, sedang terjadi hujan salju yang pertama kalinya terjadi di kota New Delhi. Bahkan itu cuaca terdingin sepanjang sejarah di kota itu. Sementara di tempat lain, tepatnya di Tokyo, sedang terjadi hujan es batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Orang-orang berlarian menghindar agar tidak terkena es batu yang turun itu. Beberapa hari setelahnya, Jack sedang dalam perjalanan mengantarkan anaknya ke bandara. Anaknya yang bernama Sam itu akan pergi ke New York untuk mengikuti kompetisi akademik, mewakili sekolahnya bersama kedua orang temannya. Malam harinya, saat Jack tengah terlelap tidur, dia ditelepon seorang profesor yang bernama Terry Rapson. Mereka bertemu di konferensi PBB di India sebelumnya. Dalam telepon itu, Profesor Terry menjelaskan bahwa kemungkinan soal teori Jack soal mencairnya es kutub yang akan mengganggu arus Atlantik Utara sedang terjadi. Itu karena Profesor Terry menemukan lebih dari 3 pelampung nomad mencatat penurunan suhu air hingga 13 derajat. Jack yang sambil memeriksa detail yang dikirim oleh Profesor Terry merasa ini semua terlalu cepat. Karena dalam prediksinya, hal itu baru akan terjadi paling cepat 100 tahun yang akan datang. Pagi harinya terjadi hal mengerikan di Los Angeles. Di sana sedang terjadi angin topan. Lebih parahnya, tidak hanya satu angin topan, tapi lebih dari 2 angin topan besar menyerang Los Angeles, membuat seisi kota porak-poranda. Di tempat lain, Jack bersama yang lainnya sedang mencari tahu penyebab dari angin topan di Los Angeles itu, dan keanehan cuaca lainnya yang terjadi di negara yang lain. Jack lalu menjelaskan soal temuan Profesor Terry, dan juga menjelaskan teorinya kepada semua orang yang ada di sana. Jack juga mengatakan bahwa ini semua belum akan berakhir, malah akan menjadi semakin memburuk. Lalu Jack diizinkan untuk meneliti lebih lanjut dengan dibantu kedua temannya Frank dan Jason, dan juga seorang spesialis topan dari NASA yang bernama Janet. Tak lama kemudian, hasil penelitiannya pun keluar. Jack terkejut karena skenario terburuk dari teorinya yang ia perkirakan baru akan terjadi 100 tahun yang akan datang, ternyata akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu ke depan. Sementara di New York, Sam dan kedua temannya yang bernama Laura dan Brian tidak bisa pulang karena semua jadwal penerbangan di Amerika ditunda. Mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di tempat teman baru mereka yang bernama Gidi. Pagi harinya, mereka semua bersiap untuk pulang. Baru saja mereka membuka pintu, mereka langsung diperlihatkan keadaan jalanan di luar yang sudah terendam air. Itu disebabkan oleh hujan lebat yang terus turun 3 hari belakangan ini. Laura berpikir untuk masuk kembali ke dalam gedung, tapi Sam bersikuku untuk tetap pulang. Di tengah perjalanan, keadaan semakin memburuk. Air terus naik hingga mencapai paha orang dewasa. Sam pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka pun menuju ke sebuah perpustakaan. Ketika hampir sampai di perpustakaan, Laura yang tidak bisa melihat jalan dengan jelas karena terendam air, membuat kakinya tergores oleh plat nomor kendaraan yang dia lewati. Sementara dari arah laut, gelombang tsunami setinggi setengah patung Liberty menerjang kota New York. Dengan cepat,
Tsunami itu menenggelamkan semua yang ia lalui. Orang-orang berlarian mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing, termasuk Sam dan Laura, yang dimana mereka cukup beruntung karena dapat masuk ke dalam gedung perpustakaan sebelum gelombang tsunami menghantam tubuh mereka. Sementara di tempat lain, Jack sedang berkomunikasi dengan Profesor Terry. Jack menjelaskan soal hasil penelitiannya yang baru. Penelitian terbaru ini menggunakan data terbaru yang diberikan oleh Profesor Terry sebelumnya. Yang sebelumnya, skenario terburuk baru akan terjadi dalam waktu 6-8 minggu, tapi di hasil penelitian terbaru ini, semua itu akan terjadi dalam waktu 10 hari. Setelah 10 hari, manusia akan memasuki kembali ke zaman es. Di New York, di dalam perpustakaan, beberapa orang termasuk Zidi tidak bisa menggunakan teleponnya diakibatkan gangguan jaringan. Lalu Sam ditemani Laura mencari telepon umum yang berada di perpustakaan itu. Mereka lalu menemukan telepon umum di lantai bawah yang kondisinya sudah setengah terendam air. Sam kemudian dengan cepat menggunakan telepon itu dan langsung menghubungi ayahnya. Tak lama, telepon itu langsung terhubung pada Jack. Dan ternyata Jack sedang bersama istrinya. Sam memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang mengungsi di perpustakaan umum. Sam pun bertanya kepada Jack sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jack menjelaskan semuanya dan dia pun meminta Sam untuk tidak pergi keluar dan tetap berada di dalam dan membakar apapun untuk tetap membuat dirinya hangat. Jack pun berjanji bahwa dia akan menjemput Sam. Setelah telepon itu terputus, Jack langsung mempersiapkan peralatan arktiknya untuk pergi menjemput Sam. Beberapa saat kemudian, air tsunami yang menenggelamkan kota New York sudah membeku. Itu membuat seorang polisi di perpustakaan meminta semua orang yang ada di sana untuk mengikutinya mengungsi ke daerah selatan. Sam yang percaya pada ayahnya mencoba untuk menjelaskan semua yang dikatakan oleh ayahnya kepada polisi itu. Dan Sam meminta mereka untuk tidak pergi dan tetap berada di dalam perpustakaan. Tapi itu tidak berhasil. Polisi tidak mempercayai apa yang Sam katakan. Banyak dari mereka lebih memilih untuk tetap pergi dan hanya menyisakan sedikit orang saja di perpustakaan itu. Mereka yang tetap bertahan di perpustakaan pindah ke sebuah ruangan yang memiliki perapian di dalamnya. Mereka pun mulai mengumpulkan buku-buku untuk dibakar. Di tempat lain, Jack ditemani Frank dan Jason mulai berangkat menuju ke tempat Sam berada. Di perjalanan, mobil mereka terjebak tumpukan salju yang sudah sangat tinggi, membuat mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka melewati atap kaca yang tertutup oleh salju, tas perbekalan mereka yang berat membuat kaca di bawahnya pecah. Hal itu membuat mereka bertiga tertarik. Bahkan Frank tertarik masuk ke dalam gedung dan membuatnya tergantung di sana. Jack yang melihat itu kemudian menyeru Jason untuk menahan beban Frank, selagi Jack menuju ke arah Jason untuk menarik Frank dari sana. Tapi Frank dari bawah melihat kaca yang berada di bawah Jason mulai retak. Frank yang merasa itu tidak akan berhasil, akhirnya pun memutuskan untuk memotong tali yang mengikat dirinya, agar Jason dan Jack tidak ikut berjatuh ke dalam sana. Besok paginya, di perpustakaan semua orang terlihat khawatir melihat Laura. Ternyata Laura sedang demam tinggi. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Laura mengeluhkan luka di kakinya beberapa hari yang lalu. Ternyata saat dilihat, luka di kaki Laura sudah infeksi berat. Seorang perempuan yang merupakan penjaga perpustakaan itu mengatakan bahwa Laura mengalami keracunan darah. Dia juga menyebutkan beberapa obat yang harus diberikan kepada Laura. Jika tidak, Laura akan dalam bahaya. Sam pun memutuskan untuk mencari obat di kapal yang berada tepat di depan perpustakaan. Kapal itu sebelumnya terbawa oleh tsunami dari lautan hingga akhirnya berada di posisinya sekarang. Sam ditemani Brian dan Zidi. Mereka langsung memasuki kapal dan dengan cepat masuk ke ruangan medis. Mereka pun akhirnya menemukan obat yang dibutuhkan oleh Laura. Mereka juga bahkan menemukan persediaan makanan di sana. Tak disangka, mereka kemudian diserang oleh seekor serigala yang membuat kaki Zidi terluka karena gigitan serigala itu. Tapi akhirnya beberapa saat kemudian mereka berhasil kabur dari serigala itu. Di tempat lain, di
diperlihatkan Jack yang sedang dalam perjalanan kesusahan karena sambil menarik Jason yang pingsan karena kelelahan. Jack melihat sebuah bendera yang sedang berkibar tiba-tiba berhenti. Jack paham betul, dalam beberapa menit ke depan akan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim, yang bisa membuat semua yang ada di sana membeku seketika. Jack pun dengan cepat mencari tempat yang aman. Begitu juga dengan Sam. Sam dibantu Brian dengan cepat menarik GD yang terluka. Setibanya mereka di perpustakaan, mereka semua dengan sigap membakar lebih banyak buku agar perapian mereka tidak padam. Begitu juga dengan Jack yang sudah menemukan tempat berlindung. Dia langsung menyalakan api untuk membuatnya tetap hangat dan tidak membeku. Keesokan harinya, Jason sudah sadarkan diri dan mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan mereka melihat beberapa orang yang mati membeku, dan salah satunya adalah polisi yang sebelumnya berada di perpustakaan bersama Sam. Malam harinya, mereka berlindung di dalam tenda yang mereka dirikan. Jason yang sebelumnya melihat beberapa orang mati membeku di jalan, mencoba berbicara perlahan kepada Jack soal Sam yang kemungkinannya kecil untuk bisa selamat dari semua ini. Tapi Jack tetap yakin dan berharap anaknya itu bisa bertahan hingga dia tiba di sana. Pagi harinya, Jack pun terbangun dan melihat di luar badai salju sudah berhenti, hanya menyisakan gundukan salju yang hampir mengubur tendanya. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu mereka tiba di patung Liberty, yang dimana itu menandakan mereka sudah dekat dengan perpustakaan di mana Sam dan yang lainnya berada. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di mana posisi perpustakaan itu berada. Tapi di sana hanya ada gundukan salju. Jack pun berlari ke arah atas gundukan salju itu, dan barulah terlihat perpustakaan yang hanya tinggal menyisakan atapnya saja. Mereka berdua lalu bergegas masuk, menyusuri tiap lorong perpustakaan yang sudah membeku. Lalu mereka tiba di depan sebuah pintu yang di bawahnya terlihat sebuah cahaya yang berasal dari dalam ruangan itu. Dengan perlahan, Jack membuka pintu. Lalu dia bisa melihat ada beberapa orang di sana yang sedang tertidur, termasuk salah satunya adalah anaknya yaitu Sam. Sam langsung terbangun dan menghampiri ayahnya lalu memeluknya. Lalu mereka diselamatkan oleh sebuah helikopter. Dari dalam helikopter mereka bisa melihat ke bawah dan melihat beberapa orang yang berhasil selamat seperti mereka. Di akhir, kita akan diperlihatkan kondisi bumi dari luar angkasa. Langit bumi terlihat begitu cerah, meski beberapa bagian daratannya terlihat membeku. Lalu, film pun selesai. Nah, itu dia ulasan alur cerita film The Day After Tomorrow yang dirilis pada tahun 2004. Untuk kalian yang punya kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komentar juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.